Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Wakiah dengan NPM 201506128 dari kelas PSTIC. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan proses generate dari konseptual data model ke physical data model. Yang pertama, kita sudah berada di halaman utama, yaitu proses sistem basis data yang telah saya buat dengan sistem persediaan barang. Sementara sistem ini sedang berada di konseptual data model. Nah, untuk konseptual data model ini saya menggunakan aplikasi Power Designer untuk mendesain database tersebut. Selanjutnya, sebelum memasuki proses generate ke physical data model, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya physical data model ini. Nah, baiklah, langsung saja kita lihat. Nah, mungkin sudah terlihat di layar laptop sini bahwasanya physical data model itu adalah sebuah model skema yang berfungsi untuk mengimplementasikan konseptual data model atau konsep pertama sebuah basis data agar siap diimplementasikan menjadi basis data yang sebenarnya. Jadi, physical data model ini juga merupakan model yang mempresentasikan tabel yang terstruktur termasuk nama kolom, tipe data kolom, primary key-nya, percent key-nya, dan relationship-nya yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Dalam penerapan physical data model dapat disamakan dengan skema relasi yang fungsinya adalah memodelkan struktur fisik dan secara detail dari suatu database. Nah, dalam physical data model ini juga hubungan antar entitas yang digunakan adalah hubungan secara kardinalitasnya, di mana hubungan one-to-one akan ditandai dengan sebuah garis hubung dan berisi keterangan hubungan tersebut one-to-one. Nah, hubungan one-to-many juga ditandai dengan garis hubung serta tanda hubungan tersebut one-to-many dari primary key. Nah, pada table one akan menjadi foreign key-nya. Pada table money dan hubungan money-to-money akan membuat sebuah table baru yang berisikan primary key dari masing-masing table pembentuk hubungan money-to-money. Physical data model dan CDM ini juga memiliki kemiripan dari segi entitas, atribut, dan relationship-nya. Perbedaannya yaitu pada konseptual data model tidak terdapat foreign key, sedangkan pada physical data model itu terdapat foreign key di mana satu table bergantung pada table lainnya. Foreign key ini yaitu primary key yang berada pada table yang memiliki hubungan dengan table tersebut. Mungkin kita sudah membahas mengenai physical data model dan konseptual data model. Selanjutnya langsung saja kita ke halaman konseptual data model yang sudah saya buat. Sebelumnya di sini saya sudah membuat tentang sistem persediaan barang. Nah, dalam sistem persediaan barang ini terdiri 5 entity, yaitu yang pertama ada distributor, lalu ada pengadaan, ada barang, ada petugas, dan ada bagian. Nah, di bagian diminta ini adalah logikalnya. Kalau kita lihat di toolsnya ini, itu proses dari logical data modelnya. Maka dia terbentuk menjadi kode bagian. Nah, seperti itu. Nah, dari proses ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial atau proses melakukan generate dari konseptual data model ke physical data model. Langkah utama yang pertama, kita pergi ke toolbar. Di toolbar ini ada tools. Nah, dan tools ini kita lakukan pemindahan ke bagian generate physical data model. Kita klik di bagian physical data modelnya. Kemudian di bagian sini, sebelumnya saya sudah melakukan generate ke physical data modelnya. Jadi langkah yang pertama, kita dapat melihat di bagian DBMS ini kita ubah menjadi MySQL 5.0 di sini. Selanjutnya untuk namanya ini kita sesuaikan dengan database yang mau kita buat sistem. Nah, jadi untuk nama di sini saya sudah menyiapkan bahwa sistem persediaan barang, karena pada tugas sebelumnya saya membuat program project yaitu tentang inventory,
tentang persediaan alat tulis dan persediaan barang. Tepatnya itu sama. Terus untuk selanjutnya tinggal kita klik bagian OK. Nah, ketanda apabila dia sudah diubah menjadi physical data model, di sini kita dapat melihat di bagian relasinya. Di bagian relasinya ini sudah berubah dari yang sebelumnya. Kemudian ini adalah hasil dari physical model yang generate dari conceptual data model ke physical data model. Kemudian kita akan melakukan pengecekan ulang apakah dari conceptual data model diubah menjadi physical data model ini ada perubahan atau tidak. Itu prosesnya kita dapat melihat dari result list tersebut, dan ternyata database yang dibuat itu sudah benar dan tidak ada kesalahan. Kemudian kita dapat klik di bagian toolbar lagi di bagian database. Kemudian kita bisa langsung melakukan generate database. Nah, pada generate database ini, di sini ada direktorinya. Kita dapat mengecek di mana tempat penyimpanan yang akan kita lakukan. Nah, kalau di percobaan ini saya menyimpan database-nya itu di bagian dokumen dan di bagian praktikum sistem basis data. Kemudian untuk file name-nya itu percobaan 3 latihan SQL, dan generation type-nya ini menggunakan script generation, dan untuk one file only-nya ini harus di checklist. Kemudian ini tetap default. Terus untuk settingnya ini kita ubah menjadi semua objek. Nah, sudah semua. Terus kita tinggal klik OK. Yes. Nah, di sini untuk database-nya sudah tersimpan, dan apabila kita ingin melihat atau melakukan pengeditan, kita tinggal bisa melakukan edit. Kita klik. Nah, ini merupakan database dari physical data model yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini sudah terlihat ada tabel diminta, klik kode barengnya itu sudah jadi. Nah, mungkin proses dari generate ke physical data model sampai dengan database itu sudah benar dan tidak ada masalah yang terjadi. Namun apabila kita ingin melakukan perubahan, itu kita bisa mengecek filenya di bagian file manager. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.